Kontrak cinta 1 tahun, part 12. Penolakan ibu mertua. Revan akhirnya tiba di rumah orang tua Ratu. Satpam segera membukakan pintu gerbang setelah melihat kehadiran menantu majikannya itu. Sekarang, mobil tersebut telah berhenti di halaman luas rumah tersebut. Revan segera turun dari dalam mobil, lalu melangkah menuju teras rumah. Kemudian menekan tombol bel di samping pintu cat putih itu. Ia tidak sabar ingin bertemu dengan istrinya yang kini sedang mengandung darah dagingnya. "Bi, tolong lihat siapa yang datang," teriak Bu Bella memanggil Bi Ijah, asisten rumah tangga yang sedang berada di dapur. "Baik Bu," sahut Bi Ijah sambil berjalan ke arah ruang tamu. Tidak sampai 2 menit, Bi Ijah menghampiri Bu Bella dan Ratu yang sedang berada di ruang keluarga. "Ada Den Revan, Bu," lapor Bi Ijah. Bu Bella terkejut mendengar nama Revan, sedangkan Ratu tersenyum bahagia karena suaminya akhirnya datang. "Bibi udah buka pintunya?" tanya Bu Bella kepada Bi Ijah. "Belum, Bu. Saya baru melihat dari jendela." "Bibi buka pintunya dan minta Revan menunggu di ruang tamu," perintah Bu Bella kepada asisten rumah tangganya itu. "Baik, Bu," jawab Bi Ijah, lalu kembali menuju ruang tamu. "Ratu mau ketemu Mas Revan, Mah," ucap Ratu tiba-tiba, lalu memilih duduk dari rebahan. "Nggak boleh. Sekarang kamu harus masuk kamar. Mama yang akan menjumpai suamimu." Bu Bella membantu Ratu berdiri, lalu memapahnya berjalan menuju kamar. "Izinkan Ratu menjumpai Mas Revan, Mah," pinta Ratu setelah duduk di tempat tidur miliknya. "Mama nggak akan izinkan kamu bertemu dia." Bu Bella tetap dengan keputusannya. "Tapi dia suami Ratu, Mah. Suami yang tidak pernah mengharapkan kamu. Sekarang Mas Revan udah berubah. Mama nggak peduli. Kamu tetap di sini. Ini demi kebaikan kamu." Bu Bella tetap bersikeras agar Ratu tidak menemui Revan. Hatinya terlanjur sakit setelah mengetahui menantunya yang tidak mengharapkan Ratu sebagai istri. Perasaan Bu Bella sangat hancur karena putrinya diperlakukan seperti itu. Wanita cantik parubaya tersebut keluar dari kamar Ratu, lalu melangkah menuju ruang tamu. Ia ingin memberikan pelajaran kepada Revan atas perbuatannya terhadap istri yang sangat mencintainya. "Apa kabar, Mah?" Revan yang dari tadi duduk di sofa ruang tamu segera berdiri melihat kedatangan ibu mertuanya. Ia menghampiri wanita itu untuk mencium punggung tangannya. Akan tetapi, sang ibu mertua justru menepiskan tangan Revan, kemudian duduk. "Gak perlu basa-basi. Kamu ada perlu apa kesini?" tanya wanita itu dengan nada ketus. Revan tidak ingin percaya melihat perubahan sikap ibu mertuanya. Ia pun kembali duduk. "Revan mau ketemu Ratu, Mah," ucapnya penuh harap. "Untuk apa?" "Ratu istri Revan, Mah, dan berhak bertemu dengannya. Istri yang tidak kamu inginkan." Revan minta maaf, Mah. Saat itu, Revan hilaf hingga dengan mudahnya membuat sebuah kesepakatan yang sangat menyakitkan. "Hilaf kamu bilang?" "Mama gak habis pikir dengan apa yang kamu lakukan. Jika kamu tidak mencintai anak Mama, kenapa dulu tidak menolak pernikahan itu?" "Revan benar-benar minta maaf, Mah. Keadaan dulu dan sekarang itu sangat berbeda. Karena kenyataannya sekarang, Revan mencintai Ratu. Mama tidak bisa mempercayai apa yang keluar dari mulutmu. Itu fakta, Mah. Izinkan Revan menjaga Ratu dan calon anak kami." "Untuk apa kamu mengharapkan anak dari wanita yang tidak pernah kamu inginkan? Mama tidak akan mengizinkan kamu bertemu dengan Ratu. Pergi dari rumah ini sekarang." Revan beranjak dari duduk, lalu menghampiri Bu Bella
kemudian berlutut sambil memegang kedua kakinya. Revan ingin ketemu Ratu, Mah. Revan ingin tahu kondisinya sekarang. Revan mohon. Tidak, Van. Mama gak akan biarkan kamu bertemu Ratu. Pergi. Bu Bella pun berdiri, lalu meninggalkan Revan. Hati Revan sangat hancur, karena Bu Bella tidak mengizinkan dirinya bertemu dengan istri yang kini mengandung anaknya. Ia merasakan kepedihan yang amat mendalam, karena ibu mertuanya benar-benar sangat marah atas surat perjanjian yang dulu ia ajukan kepada Ratu. Sekarang hanya penyesalan yang ada dalam diri Revan saat ia telah mencintai wanita yang dulu sangat ia benci. Justru dirinya tidak dapat menunjukkan rasa itu. Kini ia harus hidup berjauhan dengan istri yang selalu bersikap baik dan lembut kepadanya. Ia kembali mengingat bagaimana dirinya memperlakukan Ratu dengan kasar sebelum rasa cinta itu tumbuh. Hampir setiap hari ia menyiksa batin dan perasaan Ratu. Saat itu, cintanya kepada Lani telah membutakan mata hatinya dan tidak dapat melihat ketulusan wanita yang mendampingi hidupnya. Dasar wanita penghalang hubungan orang lain. Kenapa kamu harus ada dalam hidupku? Aku sangat membencimu. Kalimat itu dulu yang selalu Revan lontarkan kepada istri yang sangat mencintai dan menghargainya. Sekarang, ia menyesali sikap egoisnya itu. Revan merebahkan tubuh ke tempat tidur. Ia baru beberapa kali tidur seranjang dengan Ratu, tetapi sekarang mereka harus terpisah. Ia tidak pernah menyangka bahwa perpisahan itu sangat menyakitkan baginya. Ia menyesali semua yang pernah ia lakukan kepada istri yang kini ia cintai. Ia ingin berteriak dan mengatakan pada dunia kalau hatinya sangat tersiksa tanpa Ratu di sisinya. Ia ingin menunjukkan perasaan yang ia miliki sekarang terhadap wanita itu. Ia tidak kehabisan akal agar dapat melihat wajah Ratu. Ia segera meraih ponselnya lalu mencari kontak istrinya di layar. Ia pun melakukan video call. Assalamualaikum, Mas. Revan bahagia karena dapat melihat wajah Ratu. Ia tiba-tiba berubah menjadi sangat lemah hingga menitikkan air mata. Waalaikumsalam. Kenapa kamu pergi? Suara Revan berubah serak saat berbicara kepada Ratu. Kamu kenapa nangis, Mas? Ratu heran melihat suaminya menangis. Kamu tega meninggalkan suamimu. Aku gak ada niat sedikit pun untuk meninggalkanmu. Mama yang memaksaku. Bagaimana mungkin aku sanggup pergi dari suami yang sangat kucintai? Ratu juga tidak dapat membendung air matanya hingga jatuh membasahi pipi. Aku juga mencintaimu, sayang. Ratu terkejut mendengar pengakuan Revan hingga membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Apa, Mas? Aku gak salah dengar. Kamu udah sukses membuatku jatuh cinta sebelum waktunya. Kamu hebat, sayang. Sekarang aku merasa tersiksa karena harus jauh darimu. Aku sangat terharu karena ternyata suamiku telah berhasil memberikan cinta untukku. Suara isak tangis Ratu makin membuat Revan tidak kuat. Jangan nangis, sayang, aku mohon. Ingat anak kita. Ratu kembali terkejut. Kamu udah tahu, Mas? Tahu dari mana? Bi Ina. Iya, Mas. Ini anak kamu. Anak kita. Ratu mengusap perutnya. Lalu Revan pun menyentuh layar ponsel, seolah-olah juga memegang perut wanita itu. Kenapa kamu merahasiakannya dariku? Aku takut jika kamu tidak mengharapkannya. Tiba-tiba, Ratu mendengar suara ketukan pintu kamar sambil memanggil namanya. Ia sangat tahu bahwa pemilik suara itu adalah ibunya sendiri. Ia segera menghapus air matanya, lalu mengakhiri panggilan dari Revan. Revan sangat sedih karena sekarang dirinya tidak bebas berhubungan dengan Ratu. Perbincangan mereka sekarang
seolah-olah seperti kesalahan besar yang harus dihentikan. Ia tidak dapat memberikan perhatian penuh kepada ratu dan anak yang dikandungnya. Sekarang, ia merasakan sakit yang luar biasa dibandingkan saat berpisah dengan Lani. Kali ini, ia tidak mampu menjaga dua orang yang ia cintai, istri dan darah dagingnya. Perpisahan ini sungguh sangat menyesakkan baginya. Ia merasa tidak sanggup menjalani hidup seperti ini. Ia berjanji pada diri sendiri akan mengatakan kebenaran kepada kedua orang tuanya. Ia sangat berharap agar Ratu segera kembali pulang ke rumah, menjadi istri yang sangat ia cintai dan sayangi. Ia ingin menjaga dan memanjakan wanita itu. Ia tiba-tiba ingat apa yang pernah ibunya katakan, di mana wanita parubaya itu sangat ingin menimang cucu darinya. Ia yakin kalau sang ibu akan membantu dirinya untuk kembali bersatu dengan Ratu. Perasaannya sedikit lega mengingat harapan ibunya. Ia tetap yakin kalau pernikahannya dengan Ratu akan baik-baik saja. Wanita itu telah berhasil membuka pintu hatinya yang dulu sangat membeku. Sekarang, ia justru bangga dan bersyukur memiliki pendamping hidup seperti Ratu. Apakah Revan akan mendapat dukungan dari orang tuanya?